Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama, sesi pertama dari daurah hukum-hukum puasa. Tidak lama lagi, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, kita akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini, hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal berapa Maret ini? 5 Maret 2022. Kita telah berada pada tanggal 2 Sya'ban. Kemarin tanggal 1 Sya'ban, hari ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Sengaja saya sampaikan mengenai penanggalan Hijriah ini karena banyak orang yang lupa atau tidak begitu perhatian terkait dengan penanggalan Hijriah. Saat ini hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 kita telah berada pada tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Itu artinya tidak sampai 1 bulan yang akan datang kita telah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bulan, tempat, dan waktu yang tepat bagi kita semuanya untuk mendidik diri kita, melatih jiwa kita untuk lebih giat, lebih rajin, lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai kebaikan, berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tarawih, memperbanyak sedekah, memperbanyak i'tikaf di masjid, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara kita, ziarah kubur, tadarus Al-Quran, belajar ilmu agama, dan berbagai ketaatan serta kebaikan lainnya, yang itu semuanya bertujuan agar kita keluar dari bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan Ramadan, penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari hukum-hukum terkait dengan puasa. Nanti insya Allah akan disambung dengan hukum-hukum terkait dengan zakat fitrah. Kemudian ada beberapa keterangan juga yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, i'tikaf, hukum-hukum i'tikaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf, dan kemudian diakhiri dengan penjelasan terkait dengan apa yang semestinya kita lakukan pada malam hari raya, bagaimana tuntunan Islam terkait dengan sholat hari raya, kemudian penjelasan seputar takbir, penjelasan seputar takbir hari raya, disunahkan untuk dibaca kapan, lafadznya seperti apa, dan seterusnya. Insya Allah dalam 4 pertemuan dimulai pada hari ini, kemudian kita lanjutkan Sabtu depan, Sabtu depannya lagi, dan Sabtu depannya lagi. 4 pertemuan setiap hari Sabtu pukul 2 sampai pukul 3, pukul 14 sampai pukul kurang lebih sampai pukul 15 WIB, dan insya Allah akan disiarkan tunda di YouTube, channel YouTube saya. Ini offline ya, ini tidak di syuting secara live, tidak diambil gambar secara live. Ini adalah pengambilan gambar dan insya Allah pengambilan rekaman video, dan insya Allah akan kita siarkan tunda melalui YouTube Nur Rahmat Abu Nabil. Sebelum memasuki bulan Ramadan, maka sebaiknya kita mempelajari ilmu terkait dengan bagaimana berpuasa dengan sah sesuai dengan tuntunan Islam. Kita cari bekal supaya kita memasuki bulan Ramadan
tidak hanya bermodalkan semangat tapi juga bermodalkan ilmu. Tidak hanya bermodalkan semangat dan motivasi, tetapi juga ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan betul-betul dilandaskan pada ilmu, sehingga bisa dijamin keabsahannya, bisa dijamin sahnya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang Ramadan, "futihat abwabul jannah," maka dibuka pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidat asyayatin," wasuffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ada pertanyaan yang menggelitik, kalau setan-setan dibelenggu, kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat pada bulan Ramadan? Kata sing tanglet ngoten nggih. Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau memang hadisnya sahih mengabarkan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan, mulai awal sampai akhir Ramadan, semua setan dibelenggu, kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat selama bulan Ramadan? Pertama, yang menggoda kita itu bukan hanya setan, tapi juga ada hawa nafsu. Tapi juga ada hawa nafsu. Setannya dibelenggu, tapi nafsu manusia tidak dibelenggu. Selama Ramadan masih banyak orang yang tidak berpuasa, masih banyak orang yang melakukan maksiat, karena yang menggoda manusia, membujuk rayu manusia itu bukan hanya setan, tapi juga hawa nafsu masing-masing. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dibelenggu itu bukan seluruh setan, tetapi yang dibelenggu adalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, penggede-penggede setan. Sedangkan setan yang bukan pemuka, kerucil-kerucil setan, itu tidak dibelenggu. Setan-setan yang tidak kuat, jadi yang dibelenggu itu yang setan-setan yang kuat-kuat, setan-setan yang pemimpin-pemimpinnya, penggede-penggedenya, pemuka-pemukanya. Sedangkan setan-setan yang bukan pemuka, ya katakanlah setan yang rakyat jelata, itu tidak dibelenggu. Ini menurut sebagian ulama. Makanya mungkin yang tidak berpuasa atau yang masih melakukan dosa dan maksiat selama bulan Ramadan, di samping digoda oleh hawa nafsunya, juga digoda oleh setan-setan yang lemah-lemah itu, setan-setan yang kerucil-kerucil itu. Kalah dengan setan yang tidak kuat itu, ya, kalah dengan setan yang rakyat jelata itu, karena kadar keimanannya lemah, karena kadar keimanannya tidak kuat. Makanya masih kalah dengan setan-setan yang tidak kuat, yang tidak dibelenggu selama bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Insya Allah Sabtu depan sudah ada bukunya, ya, tapi tidak dibagikan gratis. Monggo mangke nek pesen, silahkan kalau pesan ke Mas Hanif, ya. Mudah-mudahan Sabtu depan sudah ada. Tulisan saya sendiri, saya rangkum dari beberapa kitab, ya, saya rangkum dari beberapa kitab. Mudah-mudahan sudah tercetak Sabtu depan. Kalau tidak Sabtu depan, berarti Sabtu depannya lagi. Pertemuan ketiga. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha." Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa shiyam, kecuali puasa. Di dalam hadis qudsi, ya. Di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis yang diawali dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala,
Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya, hingga 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku. Nanti akan saya terangkan apa yang dimaksud dengan milikku. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah langsung yang akan membalasnya, dan akulah langsung yang akan membalasnya. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang dimaksud dengan firman Allah di dalam hadis qudsi ini bahwa puasa itu adalah miliknya? Kata Allah, puasa itu adalah milikku. Para ulama menjelaskan, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud bahwa puasa itu jauh dari niat riya. Salah satu kekhususan dan keistimewaan dari ibadah puasa, bahwa ibadah puasa itu jauh dari niat riya. Riya itu artinya melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang tidak makan dengan tujuan puasa dengan orang yang tidak makan karena diet. Nggak bisa dibedakan, kecuali kalau orangnya menyampaikan secara lisan, aku gak mangan ini krono diet, aku gak mangan krono poso, baru kemudian kita ketahui. Nah, kenapa ibadah puasa itu adalah ibadah yang jauh dari riya? Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang tampak. Ibadah puasa itu nggak tampak. Makanya tadi saya sampaikan apa? Orang yang tidak makan karena berpuasa dengan orang yang tidak makan karena diet atau tidak makan karena tidak nafsu makan, itu kan nggak bisa dibedakan. Kecuali kalau orangnya ngomong secara lisan. Beda dengan ibadah yang lain. Coba kita perhatikan sholat misalkan. Begitu keluar dari rumah bawa sajadah, pakai sarung, itu sudah kelihatan bahwa orang itu akan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat. Niatnya dari awal itu sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu ketemu dengan calon mertua, begitu ketemu dengan calon suami, begitu ketemu dengan tetangganya yang ditaksir, naksir kepada tetangganya, jenis kelaminnya berbeda, sejak awal keluar rumah ketika nyangklong sajadah itu niatnya sudah lurus karena Allah. Begitu dilihat oleh si dia, niatnya melenceng, niatnya kemudian bukan karena Allah tapi karena calon mertua, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari si dia. Akhirnya dia terjatuh ke dalam dosa riya. Dan riya itu bukan dosa kecil, riya itu dosa besar. Riya itu adalah salah satu dosa besar, bukan dosa kecil. Kita jangan meremehkan dosa riya. Riya itu salah satu dosa besar dan menghilangkan pahala ibadah yang kita lakukan kalau disertai dengan niat riya. Sudah tidak dapat pahala, malah berdosa. Sudah tidak dapat pahala, malah berdosa. Zakat juga kelihatan sekali. Di hadapan orang banyak zakat, sedekah ya. Itu dengan mudah orang bisa memamerkan sedekahnya. Sangat terbuka peluang ketika orang berzakat karena disaksikan oleh orang banyak, dia memamerkan zakatnya. Apalagi haji, apalagi umroh. Orang nggak bisa diam-diam kalau di Mojokerto sini. Pasti mengadakan apa? Semacam walimah, upacara pemberangkatan. Kalau di Ndawar itu diantar oleh orang satu kampung itu kalau haji. Kalau haji itu diantar oleh orang satu kampung, bukan satu RT, satu kampung, satu dusun. Saya belum haji, tapi saya sudah umroh 2 kali. Umroh pertama itu diantar oleh sekian mobil ke Bandara Juanda itu. Diantar oleh berapa elep, kemudian berapa mobil pribadi itu seperti haji. Kelihatan sekali.
Jadi orang dengan mudah bisa memamerkan, ini loh saya, misalkan fulan mau berangkat umroh karena uang saya banyak. Ibadah-ibadah selain puasa karena tampak bisa disaksikan oleh banyak orang, maka sangat rentan hati ini dihinggapi niat yang tidak benar. Sangat rentan hati itu dihinggapi niat riya, bukan karena Allah melakukan itu, tetapi karena mengharapkan pujian dari sesama. Ngaji seperti ini kan kelihatan sekali. Pertemuan ini nggak ada si dia, nanti berarti pertemuan berikutnya saya tidak termotivasi lagi untuk datang, misalkan. Jadi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena si A dan si B, niatnya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan apresiasi dari sesama manusia, sesama hamba. Beda dengan puasa. Puasa itu jauh dari niat riya, nggak kelihatan, tidak kelihatan. Orang berpuasa itu kan dengan sangat mudah di siang hari ketika dia berpuasa, dengan sangat mudah orang itu akan, siapapun, dengan sangat mudah akan pergi ke dapur, misalkan ke belakang, buka kulkas, ngambil Sprite, Coca-Cola dan lain sebagainya, air dingin, diminum, kemudian keluar dari dapur seakan-akan masih berpuasa. Itu kan mungkin, dan nggak kelihatan kalau dia mokel, kalau dia sudah batal puasanya, itu nggak kelihatan. Kenapa tidak dilakukan? Karena niatnya bukan ingin mendapatkan pujian dari siapapun, niatnya karena memang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh dari niat riya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang rentan dihinggapi niat riya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam hadis qudsi ini, puasa itu milikku. Artinya puasa itu adalah ibadah yang sangat jauh dari niat riya. Orang yang berpuasa itu rata-rata itu memang karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena nggak tahu dia puasa apa enggak, kan nggak tahu. Tidak bisa kecuali kalau diomongkan, ya, kecuali kalau disampaikan. Aku poso kan, tapi kan nggak ada orang seperti itu. Ketemu calon mertua, bapak mertua, alhamdulillah saya berpuasa, kan nggak ada orang seperti itu. Ketemu si dia, alhamdulillah saya sekarang berpuasa, kan ya kecuali orang-orang tertentu yang niatnya sudah sejak awal, niatnya memang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam hadis qudsi tadi, wa ana ajzi bihi, dan akulah langsung yang akan membalasnya. Akulah langsung yang akan membalasnya. Jadi dalam hadis qudsi tadi dinyatakan apa? Setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu milikku. Tadi sudah saya jelaskan. Yang dimaksud puasa milik Allah itu yang dimaksud apa? Padahal sholat itu yang milik Allah, zakat milik Allah. Tapi karena ibadah puasa itu jauh dari niat riya, makanya dinyatakan secara khusus di dalam hadis ini sebagai ibadah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti puasa adalah ibadah yang jauh dari niat-niat riya, karena ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba. Kemudian Allah meneruskan hadis di dalam hadis qudsi ini, firman-Nya, wa ana ajzi bihi, dan akulah langsung yang akan membalasnya. Padahal semua ibadah itu balasannya ya dari Allah. Semua ibadah itu yang membalas pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam hadis ini Allah mengkhususkan ibadah puasa sebagai ibadah yang balasannya Allah langsung yang akan membalasnya? Ini dikarenakan ibadah puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Berapa kali lipat digandakan itu hanya Allah yang tahu. Serahkan kepada Allah. Pokoknya puasa itu ibadah yang pahalanya luar biasa besar. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain
Itu disebutkan di dalam hadis ini, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, kan begitu, sampai 700, kecuali puasa. Puasa itu pelipat gandaan pahalanya tidak disebutkan nominalnya. Monggo Ustaz Yudi, Masya Allah, ini jauh ini ya, dari Buduran dari Buduran, Sidoarjo. Alhamdulillah bisa datang ya. Monggo. Lanjut ya, saya lanjut. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung membalasnya. Artinya di dalam hadis ini, ibadah puasa itu tidak disebutkan berapa kali lipat pahalanya ketika dilakukan oleh seseorang. Pelipat gandaan puasa, pelipat gandaan pahala puasa itu tidak disebutkan sampai berapa. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu disebutkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan atau pahala, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kenapa? Kenapa puasa tidak disebutkan dilipat gandakan menjadi sekian? Karena ibadah puasa itu pelipat gandaan pahalanya tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah untuk melipat gandakan sampai berapa kali lipat. Begitu besar pahala orang yang berpuasa. Dengan sebab puasa, seseorang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Dengan barokah puasa, seseorang bisa diselamatkan, dihindarkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Nah, ini artinya apa? Puasa itu memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Tapi bukan berarti puasa adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya, bukan. Al-khususiyah la taqtadi al-afdaliyah. Kekhususan itu tidak meniscayakan sesuatu itu otomatis menjadi sesuatu yang paling utama, tidak. Sayyidina Ali itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan berarti Sayyidina Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat menyatakan bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama, wali yang paling tinggi derajatnya. Jadi wali yang paling tinggi derajatnya itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wali yang paling tinggi derajatnya sejagat raya sepanjang masa itu adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah kita tidak boleh menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia? Boleh. Boleh saja. Sultanul Aulia artinya apa? Pimpinan para wali pada masanya. Pimpinan para wali pada masanya dan mungkin beberapa masa selanjutnya. Tapi kalau pimpinan para wali sepanjang masa, bukan Syekh Abdul Qadir, tetapi Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi meskipun Sayyidina Ali adalah a'lamus sahabah, sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya, itu kekhususan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Tapi bukan berarti Sayyidina Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama, paling tinggi derajatnya, paling mulia. Yang kedua adalah Sayyidina Umar. Puasa meskipun memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, ini bukan berarti puasa adalah ibadah yang paling istimewa, bukan. Ya, dia memiliki kekhususan, iya, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, iya. Tetapi itu tidak menunjukkan, tidak serta-merta disimpulkan bahwa puasa adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling istimewa. Ibadah yang paling utama dan paling istimewa adalah sholat 5 waktu. Ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah sholat 5 waktu. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Sebaik-baik perbuatan adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Di bawahnya adalah sholat.
Di bawah iman adalah sholat. Kenapa iman adalah perbuatan yang paling utama? Karena ibadah apapun, kebaikan apapun tidak diterima oleh Allah tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman. Di bawahnya adalah apa? Sholat 5 waktu. Tidak ada ibadah di bawah iman, ya. Tidak ada ibadah yang mengungguli sholat, derajat sholat 5 waktu. Tetap yang paling unggul, paling istimewa, paling tinggi derajatnya di antara sekian ibadah adalah sholat 5 waktu. Makanya apabila sholat itu baik, maka yang lain juga baik. Jika sholat rusak, yang lain juga rusak. Apa yang dimaksud dengan jika sholat baik, yang lain juga baik? Jika sholat rusak, maka yang lain rusak. Apa yang dimaksud? Jika sholat itu baik, idza sholahat sholaha sa'iru amalih. Apa yang dimaksud dengan sholahat? Sholat itu jika baik, ya, sholat seseorang itu jika baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Maksudnya apa? Jika sholat seseorang itu baik, dilakukan dengan ilmu, memenuhi syarat sahnya, memenuhi rukun-rukunnya, jauh dari hal-hal yang membatalkannya, maka amal-amal ibadah yang lain itu pahalanya sempurna. Pahalanya diberikan oleh Allah secara sempurna. Dan apabila sholat itu rusak, maka jika seseorang melakukan amal kebaikan yang lain, tetap dapat pahala, tetapi tidak diberikan oleh Allah secara sempurna. Orang itu kalau tidak sholat tapi puasa, tidak sholat tapi puasa, apakah diterima puasanya? Diterima, dapat pahala, tapi tidak sempurna. Ada orang yang malas sholat, tapi kalau diminta sedekah itu luar biasa. Sholatnya malas, tapi karena orang kaya, satu hari itu bisa 100 juta. Satu hari bisa 100 juta. Apakah sedekahnya tidak diterima karena orang itu tidak sholat? Tetap diterima, tetapi tidak sempurna pahalanya. Pahalanya tidak diberikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa, sekali lagi, meskipun memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sholat, bukan berarti derajatnya lebih tinggi daripada sholat. Ya, sholat itu ibadah yang paling utama, ibadah yang harus paling diprioritaskan, harus diperhatikan, harus paling diperhatikan, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah kita perhatikan, tetapi sholat harus yang paling diperhatikan, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat itu setiap hari kita lakukan, bukan 1 kali, tapi 5 kali dalam sehari semalam. Pahala terbesar yang Allah berikan kepada kita itu melalui ibadah sholat, ya. Pahala terbesar yang kita dapatkan, yang kita tampung ini, pahala-pahala yang kita tampung selama hidup di dunia, yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, ini yang paling banyak bersumber dari ibadah sholat. Karena sholat itu setiap hari kita lakukan, setiap hari. Puasa setahun sekali, sholat 5 kali dalam sehari. Haji itu kan ibadah yang luar biasa, ya. Orang itu kalau hajinya mabrur, kalau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Tidak hanya dosa kecil, tapi juga dosa besar. Ini tidak dimiliki oleh sholat. Sholat itu hanya menghapus dosa kecil. Sholat 5 waktu itu hanya menghapus dosa kecil. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Antara satu sholat dengan sholat 5 waktu berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil, ya. Tidak secara otomatis menghapus dosa besar. Tapi orang haji pulang dari haji, kalau hajinya diterima, ya. Jadi jangan merasa hajinya pasti diterima. Harus antara berharap dan cemas, ya. Harap-harap cemas orang haji itu. Jangan terlalu pede diterima,
tapi juga tetap berharap kepada Allah hajinya mabrur, dan selalu berdoa mudah-mudahan hajinya mabrur. Tapi jangan terlalu pede, pasti diterima. Belum tentu diterima. Haji itu kalau betul-betul diterima, menghapus seluruh dosa baik kecil maupun besar. Nah, ini kan tidak dimiliki oleh sholat ya. Ini memiliki kekhususan ibadah haji yang tidak dimiliki oleh sholat. Tapi bukan berarti haji lebih harus diperhatikan. Kalau sholat nggak usah diperhatikan, enggak. Sholat itu justru yang paling harus diperhatikan, karena ia kita lakukan setiap saat, dalam satu hari 5 waktu, 5 saat, 5 kali. Ya, jadi sholat adalah ibadah yang paling utama, yang paling istimewa. Tidak ada yang melebihi derajat ibadah sholat.